Untuk membahas terkait dengan pertemuan dari kedua ketua umum partai ini, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat siang, Mas Hanta Yuda. Selamat siang. Ya, Mas Yuda, ini kalau kita melihat pertemuan dari Surya Paloh dan juga Erlangga Hartarto, kita sebelum membahas masalah teknisnya, kita lihat dulu makna apa yang bisa kita lihat atau sinyal apa yang bisa kita lihat. Bahkan ini Pak Erlangga menggandeng tangan Surya Paloh. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Ya, ini saya kira dua partai besar ya, strategis di Indonesia. Gerak-gerik dua partai ini tentu tidak bisa dibaca secara sederhana atau biasa-biasa saja. Tentu dua orang nomor satu di dua partai yang cukup penting ini memiliki makna politik yang strategis. Yang pertama, kalau dalam analisa saya ini bisa dibaca, kalau dari sisi kedekatan kita saya clear ya, dua ketua umum ini dua partai yang cukup dekat, nyaman dan seterusnya, bahkan ada potensi untuk membuka koalisi. Nah, terkait dengan pertemuan dua partai ini, saya bisa membacanya dalam tiga hal ya, tiga analisa. Yang pertama bisa dibaca sebagai bentuk komunikasi di antara dua partai ini untuk saling memahami sekiranya dua partai ini berposisi pada posisi politik yang berbeda. Nah, ini yang dikirimkan baik oleh dari sisi Nasdem atau dari Partai Golkar. Nah, jika misalnya apakah ada atau tidak ada reshuffle kabinet misalnya, nah, apakah mereka akan berkoalisi secara terpisah dengan capres yang berbeda? Poin pentingnya, Golkar dan Nasdem memiliki komitmen kalau sekiranya tidak bersama di dalam koalisi menuju 2024, mereka saling memahami posisi politiknya. Itu satu. Nah, kalau itu kita melihat perkembangannya 1-2 hari, apalagi ada isu Rabu Pon dan sebagainya, itu akan terjawab. Yang kedua, ini juga bisa dibaca sebagai lebih dalam lagi potensi untuk menjalin koalisi. Dua partai ini adalah partai di mana memimpin koalisinya masing-masing, potensi koalisinya masing-masing sebagai epicentrum ya koalisinya. Kita tahu Partai Nasdem yang memulai memperkasai menjadi penggerak utama dari koalisi pendukung Anies Baswedan atau koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS, dan kita tahu juga Golkar ada partai terbesar di Partai Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3. Nah, kalau kita baca, kedua-duanya bisa dibaca sebagai komunikasi yang sedang melakukan lobby politik. Nah, kemungkinan untuk mengajak ke koalisinya masing-masing juga memungkinkan juga, dan kita lihat dari statement dua ketua umum partai tadi. Dua-duanya kalau dalam fisika politik, keduanya sedang berpusar dalam gaya sentripetal politik. Gaya sentripetal politik itu apa? Gerakan mengusat ke dalam masing-masing, di mana KIB dengan Golkarnya tadi bisa jadi ingin berusaha mengajak Partai Nasdem masuk ke dalam KIB, pun sebaliknya Partai Nasdem juga ada upaya lobby politik. Mas Hanta Yuda tadi sempat menyinggung soal ada kemungkinan Partai Nasdem dan juga Partai Golkar ini saling magnet atau tarik-menarik dalam soal koalisi. Nah, kalau kita timang-timang kira-kira siapa yang akan lebih condong kemana? Artinya apakah kemudian nanti akan Nasdem yang lebih berkemungkinan bergabung misalnya dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau sebaliknya? Ya, jadi saya review sedikit ya. Satu, mereka bisa jadi akan berada di koalisi yang berbeda, sehingga pertemuan ini penting untuk dilakukan pembahasan untuk saling memahami di posisi yang masing-masing. KIB, Golkar di KIB, kemudian Partai Nasdem di Koalisi Perubahan. Yang kedua, mereka saling mengajak, punya magnet daya sentripetal politik yang sama-sama kuat. Saya kira kedua partai itu, mana yang paling mungkin politik masih dinamis, di mana bulan Oktober dan November baru penentuan calon presiden, dan itulah titik akhir dari penentuan koalisi. Sepanjang belum ada penentuan pendaftaran calon presiden ke KPU, menurut saya masih sangat dinamis, sangat mungkin. Jadi peluangnya ya masih punya peluang yang sama. Satu sisi kita tahu Pak Surya Paloh dengan bobot politik yang dimilikinya, apalagi sekarang bersama dengan Anies Baswedan, kemudian ada PKS dan Partai Demokrat, tetapi juga di seberangnya ada Pak Erlangga, ketua umum Partai Golkar. Sudah dua partai juga cukup bertiga dengan PAN dan P3, di sana juga sedang berada dalam pemerintahan bersama Pak Jokowi. Nah, ini saya kira punya kekuatan yang relatif sama 50-50. Atau yang ketiga yang saya tadi belum tuntas adalah bisa jadi kedua partai ini tidak di KIB,
juga tidak di koalisi perubahan misalnya. Ini yang paling ekstrim, keduanya membuat poros koalisi baru. Terlepas siapa capresnya, karena politik itu kan dinamis. Jadi peluang ketiga ini juga masih mungkin terjadi kalau kemudian dinamika politiknya cukup pecah. Tetapi yang menarik ya dari poin yang disampaikan Pak Airlangga, Ketua Umum Golkar, Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, ada kesamaan di dua partai itu dua hal yang sedang saya kira bergulir juga isunya. Yang pertama adalah kedua partai ini sama-sama ingin mengawal pemilu sesuai dengan undang-undang. Ada dua poin kalau saya catat. Satu dari sisi jadwalnya. Kalau Pak Erlangga mengatakan Partai Golkar dan Partai Nasdem sama-sama partai yang mendukung Pak Jokowi 2 periode. Nah, itu kesamaan 2 periode. Yang kedua adalah Partai Golkar dan Partai Nasdem sama memiliki kesamaan ingin mendorong tetap sistem pemilunya proporsional terbuka. Atau dengan proporsional terbuka tadi istilah Pak Erlangga tentu sama dengan sekarang, yaitu dengan memilih caleg, begitu. Itu dua yang saya kira sedang koalisi taktis yang sedang dihadapi, sedang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Partai Golkar. Bisa jadi berbeda dengan partai lain yang sedang di dalam pemerintahan, misalnya PD Perjuangan terkait merespon isu sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup tadi. Ya, sementara dua partai ini juga menyampaikan isu itu. Yang ketiga yang nggak berbeda, yang bukan berbeda, belum bisa disimpulkan, yaitu soal koalisi Pilpres 2024. Apakah dua partai ini bersama atau berpisah? Siapa capresnya? Yang itu yang saya kira belum. Tidak bisa disimpulkan bahwa mereka pasti berpisah. Dan juga belum bisa disimpulkan terlalu cepat mengatakan mereka akan bersama, karena politik itu di Indonesia dinamis, biasanya last minute sangat waktu-waktu di menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres nanti sangat dinamis dan sangat ditentukan. Itu saya kira yang menarik bisa kita baca dari dua pertemuan dua partai yang sama-sama dalam pemerintahan. Nah, satu lagi persamaannya saya tambahkan, kalau tadi soal isu jadwal pemilu proporsional terbuka, yang satu lagi mereka sama-sama dua partai yang punya komitmen untuk mendukung koalisi di dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Artinya dengan berbagai macam tantangan, persoalan politik nasional maupun global, dua partai ini akan terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir. Baik, artinya kita bisa simpulkan dari apa yang disampaikan oleh baik itu Surya Paloh dan juga Erlangga Hartarto sama-sama terbuka tadi sudah disampaikan, walaupun sampai dengan saat ini kita belum bisa memastikan atau menyimpulkan apakah nanti keduanya akan bergabung menjadi satu koalisi atau kemudian tetap jalan sendiri-sendiri karena situasi dan dinamika politik yang masih sangat cair. Salah satu memang tidak boleh saling mengunci. Mereka tidak boleh saling mengunci, semuanya masih membuka peluang potensi berkoalisi. Tapi pergerakan Partai Golkar dengan KIB-nya, pergerakan Partai Nasdem dengan koalisi perubahannya itu bisa merubah peta koalisi. Misalnya Partai Nasdem memutuskan bersama Golkar, nah berarti kan koalisi perubahan menjadi bubar. Begitu juga KIB, misalnya Golkar lompat bersama Pak Surya Paloh bersama Partai Nasdem, maka KIB berpotensi juga bubar, akan ada poros-poros koalisi baru. Artinya pergerakan pertemuan dua partai ini, kalau ada pergerakan politik, maka mungkin akan ada pergeseran. Ya mungkin tidak sampaikan tsunami politik, tapi gempa tektonik politik bolehlah kita simpulkan, ada lempeng-lempeng politik Indonesia yang mulai agak bergeser, poros-porosnya itu berpotensi kalau kemudian ada analisa saya di poin kedua atau bahkan lebih ekstrim yang ketiga tadi. Tapi kalau poin satu itu berarti memperkuat semakin solidnya dua potensi koalisi KIB maupun koalisi perubahan. Kalau kedua-duanya berada di koalisinya masing-masing menuju 2024, tapi mereka punya komitmen yang sama untuk mendukung jalannya pemerintahan Pak Jokowi, sehingga mereka bertemu dan merangka untuk saling memahami posisi-posisi politik itu. Itu yang mungkin yang bisa dibaca dari dua pertemuan ketua umum partai politik ini. Dan kita tahu Partai Nasdem juga sebelumnya bertemu dengan poros koalisi Pak Prabowo, Gerindra dan PKB. Nah, sekarang bertemu juga dengan koalisi Indonesia Bersatu, terutama Golkar partai utamanya. Nah, kalau kita sambungkan, maka itu bisa jadi analisa pertama relatif masih menguat ya, di mana ada potensi tiga koalisi, di mana Pak Prabowo bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian sekarang bertemu dengan
KIB yang belum punya capres secara resmi, diwakili oleh Golkar partai utamanya, dan ada poros yang ketiga yang bersama Nasdem yang memimpin, saya kira Pak Surya Paloh bersama partai Demokrat dan PKS, dan ada PD Perjuangan. Jadi kalau hitung-hitungan politik peta kalkulasi koalisi itu memungkinkan memang ada 4 poros hari ini, tapi kecenderungannya menguat hanya 3 kita baca, meskipun bisa menjadi 2. Nah, di peta-peta ini dengan pertemuan Partai Kuning dan Partai Biru ini, Partai Golkar dan Partai Nasdem ini, kalau mereka bertemu betul hanya untuk mengatakan kita beda ya, nanti saling memahami posisi, maka koalisi yang 3 poros saja memang menguat. Tapi saya kira saya tidak terlalu yakin ya pertemuan untuk mengatakan kita saling memahami posisi. Tapi jauh dari itu, justru pertemuan partai-partai politik itu biasanya adalah berkoalisi untuk memperkuat kekuatan politiknya untuk saling menyokong kalau punya isu yang sama. Dan tadi statement dari 2 ketua umum kan saya mencatat tadi banyak ada beberapa isu terkait mendukung Presiden Jokowi hanya 2 periode sampai 2 periode. Kedua adalah mereka punya komitmen berada di dalam koalisi pemerintahan sampai tuntas. Kemudian yang ketiga, sama-sama ingin tetap mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Dan saya lebih cenderung membaca itu isu strategis lebih seksi bagi kedua partai itu untuk dibahas. Mungkin yang tidak disampaikan publik adalah terkait koalisi pilpresnya, soal capres, dan saya kira tidak yang tahu beliau-beliau semua, para ketua umum elit partai, tapi kecil kemungkinan kalau tidak termasuk membahas peta pilpres dan termasuk juga potensi nama-nama capres. Ya, Mas Hanta Yuda, kalau kita berbicara soal hitung-hitungan tadi, Partai Kuning dan Partai Biru ini akan lebih menguntungkan di mana? Apakah mereka tetap di koalisinya masing-masing seperti Nasdem di Koalisi Perubahan dan juga Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu, atau lebih menguntungkan jika mereka kemudian bergabung menjadi satu koalisi? Ya, ini menarik ya, pertanyaan yang menarik saya kira, karena kedua-duanya ini kalau kita bicara capres, kita bicara dari sisi Nasdem bersama 2 partainya, kawan koalisinya, Golkar juga punya 2 kawan koalisi. Nah, pertemuannya ini ada pertemuan simbiosis politik mutualisme, sebelum saya jawab pertanyaan itu. Dia kenapa saling menguntungkan, meninggikan posisi tawar kedua partai itu masing-masing di dalam koalisinya. Partai Nasdem, jadi ketika bertemu dengan Golkar, itu posisi politiknya relatif kuat ketika sedang melakukan lobby politik, negosiasi politik bersama PKS dan Demokrat yang sedang membentuk formula, bentuk koalisi seperti apa, capres mungkin dia sudah ketemu namanya, siapa cawapresnya. Nah, dengan demikian Partai Nasdem punya opsi. Kalau tidak ketemu titiknya, punya alternatif. Dan di dalam politik itu tidak boleh jalan buntu. Dia harus selalu, tidak boleh desak. Dia harus selalu membuka exit strategi. Selalu membukakan opsi-opsi baru. Dan saya kira Partai Nasdem punya opsi bersama Golkar, apalagi kita tahu hubungannya dengan Pak Erlangga secara personal, 2 tokoh politik ini kita ikuti tidak pernah bermasalah, artinya mungkin saja mereka bertemu, sehingga posisi Nasdem dalam pertemuan ini saya kira semakin kuat, baik dalam konteks bersama kawan koalisi atau bahkan bisa mengajak begitu. Begitu juga di sisi partai di KIB-nya, dari sisi Pak Erlangga juga saya kira selain memang Golkar memang partai terbesar dibandingkan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, maka ada Golkar dan Pak Erlangga juga bisa mengirim sinyal kepada kawan-kawan koalisi yang sekarang, misalnya jika tidak mendapatkan titik temu, kami juga punya alternatif bersama Partai Nasdem. Juga pesan politik juga dikirim, ini kayak saya mengistilahkannya, ilustrasinya seperti main bola biliar. Kelihatannya kita ada tim yang akan dimasukkan 1 bola, tetapi bisa jadi bola atau tujuan misi-misi politik bagi Partai Nasdem dan Partai Golkar bisa sekaligus isu yang saya sampaikan tadi. Pesan yang bisa dikirimkan kepada PD Perjuangan terkait dengan isu proporsional terbuka dan lain sebagainya. Juga pesan soal 2 periode, 3 periode dan sebagainya, perpanjangan seterusnya, itu juga banyak yang saya kira pantulan bola yang dikirimkan dari pertemuan-pertemuan ini. Kalau ditanya yang sudah mungkin ya lebih menguntungkan, lebih political benefitnya bagi 2 partai, dia akan melihat dari sisi banyak analisa. Salah satunya yang mana lebih menguntungkan bagi partai itu.
pasti terkait dengan berbagai macam variabel atau analisa yang terkait dengan kotel efek bagi Nasdem mana lebih menguntungkan, bagi Golkar seperti apa. Nah, kalau Golkar dan Nasdem bergabung, memang baru ya kelihatan strategis, tapi belum ada jaminan akan membentuk koalisi karena tantangannya jalannya masih panjang. Artinya untuk soal koalisi ini masih sangat cair begitu ya Mas Hanta Yuda ya, masih sangat cair begitu, kita masih akan melihat ke depannya akan seperti apa, belum bisa diprediksi dengan sekarang, tapi yang jelas kedua partai politik ini sepakat untuk menjaga soliditas mengingat mereka adalah kedua partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai dengan akhir, dan juga terkait dengan mempertahankan sistem pemilu proporsional secara terbuka ini yang menjadi concern utama hari ini dalam pertemuan ini. Terima kasih Mas Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.